Perkenalkan, nama saya Arkarius Evaristus Nola, kelas A semester 1. Saya akan mereview buku pertama saya. Yang pertama, Status Sosiologi. Jauh lebih ketat daripada yang bisa dilakukan orang abang menerima standar yang staf filsuf. Tidak kurang kita bisa membantu daftar strat. Ciri-ciri itu lebih mungkin ditemukan dalam astronomi daripada astrologi. Misalnya, sementara kita tidak bisa dengan kepastian multi membagikan ide tentang dunia material menjadi ilmu dan ilmu semua, kita masih bisa untuk berbicara tentang hal-hal yang lebih atau kurang ilmiah. Sebuah titik awal yang baik adalah dengan mengakseskan bahwa teori ilmiah yang baik seharusnya konsisten secara internal dan segera memisahkannya. Teori ilmiah yang baik harus sesuai dengan bukti. Ini mungkin tampak jelas, tetapi apa yang seharusnya dituntut oleh ilmuwan dalam hal ini adalah beberapa berprofesi, misalnya dalam konvensional dan dalam pengobatan alternatif meskipun didorongi oleh komersial. Keharusan untuk mendapatkan obat ajaib, baru mereka ke pasar. Sebelum itu sains mereka perusahaan farmatif tunduk pada produk mereka. Percobaan yang panjang dan efek ekstensif dalam perpujian double blind sejumlah besar. Pasien dibagikan menjadi kelompok uji dan kelompok kontrol. Yang satu diberikan yang baru, obat yang lain adalah placebo yang tidak berbahaya dalam lembam. Sampai alokasi terkurang pada akhir percobaan, baik pasien maupun dokter tidak tahu siapa yang mendapatkan obat yang sebenarnya dan siapa yang placebo. Dalam sains yang bagus, ide yang paling persepsi adalah mereka yang bertambah dari upaya berulang kali untuk membuktikan bahwa mereka salah. Hal ini membawa kita pada salah satu fitur terpenting dari sains yang baik, cara menangki kegagalan. Bayangkan saya membangun teori baru tentang perilaku praktik subatomik di laboratorium saya. Bisakah sosiologi menjadi ilmiah? Namun jika ditemukan deskripsi kita tentang usaha sosiologi dan mengatakan bahwa itu harus mencontohkan diri sendiri pada metode fisik sains, kita tidak bisa melangkah jauh sebelum mengenal beberapa fundamental untuk imitasi tersebut. Yang pertama adalah bahwa ilmu sosial jarang dapat membuat eksperimen sementara. Meneliti Ulster Defense Association UDA dan Ulster Volunteer Forces UFV, dua organisasi teorisis loyalitas utama di Irlandia Utara. Saya menjadikan tertarik pada bagian orang-orang tertentu datang untuk menduduki para kepemimpinan yang penting. Setelah menemukan semua yang saya bisa tentang para pemimpin datang tentang mereka yang mungkin saja dianggap sebagai materi kepemimpinan tetapi tidak pernah berhasil. Saya sampai pada satu angka dari kesimpulan alternatif. Nama keterampilan ini sepertinya umum antara para pemimpin UDA dan UF selama 25 tahun. Organisasi yang meninggalkan perbedaan besar yang tidak dapat dijelaskan di latar belakangi mereka yang memimpin UDA dan UFV pada tahun 1970-an dan mereka yang menggantikannya pada pertengahan 1980-an. Sementara diplomasi adalah persyaratan umum. Salah satu sosial adalah penting untuk dekade pertama tetapi tidak setelahnya. Generasi pertama memimpin hampir selalu orang-orang yang pernah memimpin semacam itu. Peran kepemimpinan komunitas sebelumnya masalah pecahan pada tahun 1950-an itu mungkin mengidentifikasikan sekelompok pekerjaan terhormat itu, meskipun kita mungkin meningkainya.
Bila sudah terkumpul banyak data dalam keadaan terkontrol yang tepat untuk meyakinkan, Anda tahu apa yang terjadi. Ada juga tahu mengapa, tapi saat Jerman sosiologi Max Weber mengumpulkan cukup informasi untuk meyakini dirinya bahwa ada hubungan yang kuat antara penyebar cabang Putiana dari reformasi Protestan dan kebangkitan kapitalisme industri modern. Masalah apa baru saja dimulai. Dia ingat tahu mengapa kamu putrian mengembangkan seperangkat sikap itu sangat koruptif dan metode kewirausahaan modern. Dia ingin tahu mengapa sekumpul keyakinan agama tertentu bisa menciptakan sikap baru untuk bekerja dan konsumsi. Dia mencari jawaban bentuk kaum putrian untuk menjelaskan, dan dia harus memahami. Minat sosiologi pada keyakinan, nilai, motif, dan niat membawa serta masalah yang tidak diketahui dalam ilmu alam. Untuk memahami orang, kita perlu meminta pandangan atau akun mereka tentang apa mereka sedang melakukan. Selanjutnya kita dapat mengambil kembali poin yang sama satu. Langkah memperhatikan bahwa bukan hanya pemahaman yang membutuhkan beberapa minat pada motif, bahkan mengidentifikasikan tindakan sosial yang kita inginkan. Memahami membuat perhatian pada motif. Mari kita kembali ke bagian air. Ada cara untuk menentukan kapan carian berhubungan menjadi gas itu tidak mengacu pada keadaan pikiran. Konstruksi sosial mendefinisikan sosiologi. Kebanyakan disiplin ilmu dapat dijelaskan baik dengan fokus pertahanan mereka atau dengan asumsi dasarnya. Dengan demikian kita dapat mengatakan bahwa ekonomi atau kita dapat mengatakan bahwa para ekonomi berasumsi bahwa prinsip dasar perilaku manusia adalah keinginan untuk memaksimalkan. Demikian pula kita dapat menggambarkan sosiologi sebagai studi tentang struktur sosial dan institusi sosial. Dan pekerjaan sosiologi sering dibagi menjadi seperti itu. Topik sebagai struktur kelas masyarakat modern, keluarga, kejahatan dan penyimpangan, agama, dan sebagainya. Namun untuk membuat daftar apa yang kami pelajari tidak memberikan pengertian tentang apa yang khas tentang cara kita melakukannya. Seperti persona gelang, kisah sosiologi ini akan menggantung sejumlah substansi pengamatan dari utasan pusat yang terbuat dari unati berikut. Realitas dikonstruksi secara sosial. Perilaku kita memiliki penyebab sosial yang tersembunyi, dan banyak kehidupan sosial yang sangat ironis. Ketika teori evolusi Darwin meresap ke dalam budaya populer, itu menjadi umum untuk melihat manusia hanya sebagai hewan pintar yang benar. Di awal abad ke-20-an, yang konvensional untuk mengisi celah yang ditinggalkan oleh apa yakin Gisborne disebut Glenn the First Integral Organisasi membuat kerangka sosial. Beberapa bagian kerangka tersebut dapat ditetapkan dalam hukum formal. Sebagian besar adalah gas tentang naturalisme menyediakan cara yang populer menjelaskan tindakan kami di akhir abad kemajuan. Pemetaan gen mungkin kita bisa menjelaskan jenis penyakit tertentu, dan indahnya bahwa kami ditentukan oleh biologi kami kembali menjadi populer. Cara mudah untuk membagikan
bentuk biologis yang lebih ekstrim,